Halo semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Jujur aja, kita ini hidup di era yang geraknya tuh cepet banget ya kan? Coba dipikirin, kita bangun tidur, hal pertama yang dicari pasti handphone. Terus kerja, makan, tidur lagi, dan ya siklusnya muter terus di situ-situ aja. Tanpa sadar, kita kayak lagi jalanin hidup pakai mode autopilot. Kita cuma bereaksi sama apa yang ada di depan mata, pindah dari satu tugas ke tugas lain, tanpa pernah bener-bener hadir utuh di momen itu. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah konsep luar biasa dari sumber yang sangat dalam, yaitu surah ke-46 dari Al-Quran, surah Al-Ahqaf. Kita bakal lihat gimana teks kuno ini ternyata punya kunci rahasia buat ngebongkar gaya hidup autopilot modern kita tadi lewat apa yang kita sebut sebagai kesadaran batin. Sekarang coba deh renungin ini bentar. Pernah nggak sih kamu ngerasa hidup ini tuh kayak, ya jalan otomatis aja, tapi tanpa pijakan yang jelas? Kayak kamu sibuk banget setiap hari, capeknya luar biasa, energi sampai habis, tapi jauh di lubuk hati ada ngerasa kosong. Ibaratnya, setiap langkah yang kamu ambil tuh kerasa nggak punya fondasi yang kuat. Dan rasanya gampang banget kebawa arus kapan aja. Nah, tahu nggak? Itu sebenarnya adalah tanda utama dari hilangnya kesadaran batin kita. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Al-Ahqaf itu kalau diterjemahkan secara harfiah artinya bukit-bukit pasir. Tapi ingat, ini bukan sekedar nama tempat loh. Ini tuh sebuah metafora yang luar biasa berlian. Coba bayangin, kamu lagi jalan di atas gundukan pasir hisap atau bukit pasir di gurun yang terus-terusan bergeser ketiup angin. Setiap kali kamu coba melangkah, kaki kamu malah tenggelam. Arah jalan kamu bisa gampang banget berubah cuma karena ada hembusan angin. Nah, itu dia. Itu adalah gambaran yang pas banget buat ngebayangin kehidupan manusia yang benar-benar kosong dari kesadaran batin. Secara fisik kita ada, kita nafas, kita kerja, tapi batin kita sama sekali nggak punya pijakan yang kokoh. Bagian pertama, ilusi bukit pasir. Buat paham seberapa bahayanya hidup di atas bukit pasir ini, materi yang kita bedah dari ayat 21 sampai 25 ngebawa kita ke kisah kaum Ad. Mereka ini bukan peradaban biasa. Secara fisik dan teknologi, mereka tuh maju banget di zamannya. Tapi masalahnya, mereka ngebangun hidup mereka persis di atas Ahqaf, ya di atas bukit pasir tadi. Secara spiritual, mereka ini hidup dalam kesombongan yang luar biasa dan full mode autopilot. Sibuk banget sama dunia materi, tapi fondasi batinnya nol besar. Dan yang paling ngeri dari kisah ini adalah, pas azab datang ngebawa awan badai yang gelap, batin mereka tuh saking tumpulnya, sampai ngira itu adalah hujan yang bawa berkah. Wah, ini benar-benar puncak dari sebuah ilusi. Kalau kita udah kehilangan kesadaran batin, insting spiritual kita ikutan buta. Kita jadi nggak bisa lagi bedain mana sih yang beneran anugerah dan mana yang sebenarnya bencana yang pelan-pelan lagi nganjurin hidup kita. Masuk ke bagian kedua, ambang kebangkitan. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kita keluar dari badai pasir eksternal tadi? Oke, coba tarik napas pelan-pelan, kita turunin sedikit ritmenya, dan mari kita lihat ke dalam diri kita sendiri. Coba perhatikan angka 40 ini. Ini bukan angka sembarangan loh. Di ayat ke-15, angka 40 benar-benar digarisbawahi sebagai sebuah ambang batas kesadaran spiritual yang sangat krusial. Gini, 40 tahun pertama hidup kita biasanya emang habis buat naklukin dunia luar kan? Kita sibuk ngejar karir, nyari harta, ngejar validasi dan status. Kita sibuk membangun cangkang fisik kita. Tapi begitu nyentuh usia 40, arah pencarian itu seharusnya putar balik 180 derajat. Sisa hidup kita udah mutlak harus difokusin ke arah internal. Dan ayat ini ngasih tahu kita sebuah doa yang indah dan transformatif banget yang diucapin persis di usia kedewasaan spiritual tadi. Menariknya nih, kesadaran batin yang sejati itu ternyata mulainya lewat rasa syukur. Terutama syukur ke orang tua kita yang udah jadi jalan buat kita ada di dunia ini. Jadi usia 40 itu bukan waktunya buat ngalamin apa yang budaya modern sering bilang sebagai midlife crisis atau krisis paruh baya. Teks ini justru merubah total cara pandang kita bahwa usia 40 itu adalah momen kebangkitan spiritual yang sangat mendalam. Ini tuh titik di mana kita harusnya berhenti ngeluh soal dunia dan mulai minta petunjuk supaya hidup kita bisa selaras sama kehendak yang lebih tinggi. Bagian ketiga, mendengarkan suara batin. Nah, yang bikin ini benar-benar menarik adalah pas kebangkitan batin itu mulai terjadi, ayat 29-32 ngejabarin sebuah konsep psikologis yang luar biasa soal entitas yang disebut jin. Secara harfiah,
Ya kita taunya jin itu makhluk gaib kan? Tapi tunggu dulu. Dalam kerangka kesadaran diri, jin ini bisa dilihat sebagai metafora buat potensi-potensi bawah sadar kita yang tersembunyi. Bakat-bakat yang kita pendam, trauma sampai mimpi-mimpi besar yang selama ini kita abaikan gara-gara terlalu sibuk ngejar dunia luar. Ketika kesadaran batin kita akhirnya bangun, aspek-aspek bawah sadar ini akhirnya ikut ngedengerin kebenaran. Mereka berhenti jadi musuh atau konflik batin yang bikin kita stres sendiri, dan berbalik jadi sekutu yang sejalan banget sama tujuan hidup kita yang sejati. Lanjut ke bagian keempat, 3 tingkat kesadaran. Semua poin tadi ujung-ujungnya ngebentuk satu peta jalan utama ini. Dan ini mengilustrasikan dengan brilian banget gimana perjalanan seorang manusia dari yang awalnya goyah di atas bukit pasir sampai akhirnya nemu batu karang yang kokoh. Ada 3 tingkat kesadaran di sini. Yang pertama itu ghaflah. Ini titik nol, kondisi mayoritas manusia. Cuma hidup reaktif, autopilot, nggak ada introspeksi, pokoknya bertahan dari hari ke hari aja. Terus, kita naik ke yaqdhoh, tahap kebangkitan. Ini momen di mana kamu mulai nanya, aku ini siapa sih? Buat apa semua ini? Sebuah titik balik yang biasanya muncul pas kita masuk usia kedewasaan, kayak 40 tahun tadi. Dan puncaknya adalah muraqabah, kesadaran penuh. Di level ini, batin kamu udah pegang kendali. Kamu ngejalanin setiap detik hidup kamu dengan kesadaran penuh bahwa kamu itu selalu berada dalam pengawasan dan kehadiran yang maha kuasa. Masuk ke bagian kelima, arsitektur kesabaran. Ketika seseorang akhirnya berhasil mencapai puncak kesadaran muraqabah itu, ada sesuatu yang sangat fundamental ikut berubah. Segala keributan, hiruk-pikuk, dan kekacauan dunia ini perlahan menjadi hening. Kesadaran batin yang utuh ini secara alami melahirkan satu kualitas yang sangat agung, yaitu kesabaran yang luar biasa mendalam. Di ayat 35 ada sebutan ulul azmi. Mereka ini adalah sosok-sosok yang keteguhan hatinya tidak mungkin dihancurkan oleh badai sekeras apapun. Mengapa mereka bisa begitu sabar? Karena mereka memiliki fondasi kesadaran yang sangat dalam. Mereka tidak lagi reaktif. Mereka tidak pernah terburu-buru. Bagi mereka yang batinnya telah terbangun sepenuhnya, segala kesulitan, penderitaan, dan ilusi dunia ini terasa begitu singkat. Bahkan penderitaan seumur hidup pun hanya terasa ibarat 1 jam saja di siang hari. Itulah kekuatan absolut dari sebuah batin yang diam, tenang, dan terpusat. Terakhir, bagian ke-6, aplikasi praktis. Oke, semua filosofi yang dalam tadi tentu harus bisa kita terapin ke keseharian kita dong. Jadi, ini dia 5 langkah praktis dari materi yang kita bedah hari ini. Pertama, berhenti ngebangun hidup kamu semata-mata di atas fondasi materi yang gampang hancur, kayak harta atau status. Kedua, mulai bangun kesadaran itu dari akar, yaitu dengan memperbanyak rasa syukur dan berbuat baik sama orang tua. Ketiga, jadikan usia 40 atau usia kedewasaan kamu saat ini sebagai titik balik buat refleksi mendalam, bukan malah buat kepanikan duniawi. Keempat, coba deh mulai dengerin suara-suara jin positif di dalam diri kamu. Perhatiin bakat dan intuisi bawah sadar kamu yang selama ini pengen didengar. Dan kelima, latih terus kesabaran supaya kamu nggak gampang reaktif. 5 langkah inilah yang bakal jadi tameng yang lindungin kamu biar nggak ikut tertelan sama bukit pasir hisap kehidupan modern zaman sekarang. Dan pada akhirnya, semuanya benar-benar bermuara ke satu pertanyaan krusial ini. Sebentar lagi, pas pembahasan ini selesai dan kamu kembali ke rutinitas harianmu, apakah kamu bakal ngebiarin diri kamu balik jalan secara otomatis di atas bukit pasir yang terus bergeser, tenggelam perlahan tanpa arah? Ataukah mulai hari ini juga kamu bakal milih buat berhenti sebentar, ngelihat ke dalam diri, dan mulai ngebangun fondasi batin yang jauh lebih kokoh dan abadi? Keputusan itu ada di tangan kamu, dan kesadaran batinmu sedang menunggu untuk dibangunkan. Sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.